Shalom Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Puji syukur kepada Tuhan ya. Kalau saudara kita hari ini masih bisa punya kesempatan untuk boleh beribadah kembali di minggu kedua di tahun yang baru ini. Meskipun mungkin masih secara online. Ini semua karena anugerah Tuhan bagi kita. Mari kita datang mendekat kepada Tuhan dan memuji dan menyembah Dia. Mari kita siapkan hati kita di dalam doa teduh. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Mari kita datang untuk menyembah Tuhan kita dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya untuk selama-lamanya. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera atas kita sekalian dari Allah Tritunggal boleh menyertai kita sekalian. Amin. Saudara, firman Tuhan berkata dalam Roma 5 ayat yang ke-8 hingga ayat yang 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Puji Tuhan, Allah telah menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara kita orang yang kotor dan penuh dosa ini. Tapi dikasihi oleh Tuhan dan diselamatkan dari kebinasaan kekal. Sungguh itu semua hanya karena kasih Tuhan yang begitu besar lewat pengorbanan Kristus di kayu salib. Oleh sebab itu, mari dengan segenap hati kita membawa pujian syukur kita bagi Tuhan yang begitu mengasihi kita dan yang telah menyelamatkan kita. Dalam dosaku hanyut jauh dari Tuhanku, beban dosa menekan hatiku susahlah. Tuhan Maha Pengasih, Ya dengar tangisku, Ya menyelamatkanku tak hanyutlah. Kasih Tuhan selamatkanku, dengan kasih besar-Nya selamatkanku. Jiwa rohku serahkan, jiwa rohku serahkan, untuk hidup Tuhanku, hidup dalam kasih-Nya, penuh bersyukurlah. Tuhan Maha Setia, patut ku pujilah, setia melayani taat perintah-Nya. Kasih Tuhan
Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar pada kami yang penuh dosa ini. Hingga Engkau rela mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk datang ke dunia mati di kayu salib, tanggung hukuman atas dosa kami. Supaya kami tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu ajaib bagi kami yang tidak layak ini. Ya Bapa, saat ini kami juga mau mengaku segala dosa kami kepadamu. Ampunilah kami. Kalau kami seringkali menyakiti hati Tuhan lewat kehidupan kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya Tuhan, kepadamu yang setia dan adil, yang memberikan pengampunan bagi mereka yang mau mengakui dosanya dan meninggalkannya, seperti yang Kau janjikan. Kami datang dan mohon pengampunan. Terima kasih Tuhan, untuk darah yang tercurah menyucikan segala dosa kami. Tuhan, peganglah tangan kami. Tuntun kami terus hidup di jalan-Mu. Ya Bapa, tolong kami juga saat ini yang ada di dalam pergumulan. Mungkin itu pergumulan keluarga. Mungkin itu masalah ekonomi maupun kesehatan. Bapa, kiranya Engkau yang membukakan jalan. Kiranya Engkau yang terus memegang tangan kami. Tuhan, topanglah kami yang lemah. Kepadamu saja Tuhan kami mau berharap, karena hanya Engkau yang sanggup menolong kami. Bapa, kami juga mau membawa bangsa kami ke hadapan. Tuhan, tolong bangsa kami di dalam menghadapi berbagai persoalan akibat pandemi ini. Berilah hikmat, kekuatan kepada Bapak Presiden beserta seluruh jajarannya di dalam mengatasi berbagai persoalan, baik itu kesehatan, ekonomi maupun politik. Lindungilah bangsa kami ya Bapa, dari orang-orang yang bermaksud jahat yang ingin memecah belah bangsa ini. Tuhan, kiranya Engkau yang menjaga dan melindungi bangsa kami. Ya Bapa, bangkitkan gereja-Mu untuk terus menjadi terang dan garam bagi bangsa ini, menjadi berkat di tengah masa pandemik ini. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan melalui kesaksian gereja. Bapa, kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhir. Tuhan, kiranya Engkau yang dipermuliakan. Kiranya Engkau berkenan menerima penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa permohonan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah menyelamatkan kita supaya kita tidak lagi hidup di dalam kesia-siaan, tetapi memiliki hidup yang berarti. Seperti firman Tuhan nyatakan di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 14-19. Mari kita baca bagian ini secara bertanggapan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan janganlah menuruti segala keinginan dan kebodohanmu masa lalu. Sebagaimana Dia yang telah memanggil kamu itu kudus, hendaklah kamu pun kudus dalam setiap tingkah lakumu. Sebab tertulis, kuduslah kamu, karena aku ini kudus. Dan jika kamu memanggilnya Bapa, yaitu Dia yang tidak memandang muka dan yang mengadili tiap-tiap orang menurut pekerjaannya, maka jalanilah kehidupanmu yang sementara ini dengan hormat akan Tuhan. Karena kamu mengetahui bahwa kamu sudah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang diwariskan oleh leluhurmu, bukan dengan barang yang fana, perak ataupun emas, melainkan dengan darah Kristus yang mahal, seperti darah anak domba yang tanpa cacat dan noda. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Bukan dengan barang fana seperti emas, perak, Tuhan telah membayar dan menebus dosa kita. Tetapi dengan darah Kristus yang mahal, yang tak bernoda dan tak bercacat, supaya hidup kita yang sia-sia menjadi hidup yang berarti. Mari kita tinggalkan hidup yang lama dan hidup hanya bagi Tuhan. Kita angkat pujian ini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal
dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Mari kita katakan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya
Marilah kita hidup menyenangkan Tuhan dan terus melangkah dalam iman yang teguh kepada Allah yang telah mengasihi dan menyelamatkan kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyatakan iman percaya kita bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat kembali di dalam ibadah kita hari ini. Kita bersama merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama, mari kita berdoa. Bapa, segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu oleh karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, sehingga Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, supaya kami yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam ungkapan iman kami senantiasa merindukan firman, sehingga hidup kami di dalam firman. Oleh sebab itu kami mohon Tuhan berkenan berbicara, kiranya kami sekalian datang dengan
berbagai kebutuhan, pergumulan, dan harapan. Tuhan berkenan menyapa kami seturut kondisi kami. Demikian pula hamba-Mu dengan segala kerendahan hati mohon berkat Tuhan, pimpinan Tuhan, sehingga ucapan bibir hamba sungguh menyampaikan kebenaran. Kami berdoa dan mohon berkat di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami dalam segala hal. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, tema kita hari ini adalah harga pertumbuhan. The cost of growing up. Dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 5. Satu bagian firman yang kiranya sangat kita kenali. Yesus pokok anggur dan kita carangnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam sejarah umat Israel, ada sejumlah pohon yang menjadi simbol Israel. Pohon zaitun itu menjadi simbol keistimewaan keagamaan Israel. Pohon anggur itu menjadi simbol keistimewaan kerohanian Israel. Pohon ara adalah simbol keistimewaan Israel sebagai bangsa. Yohanes 15 ayat 1 sampai 5 berbicara mengenai pohon anggur dan carang-carangnya. Kita akan membaca Yohanes 15 ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikian jauh pembacaan firman. Kita berbahagia bila kita menjadi pendengar firman dan pelaku firman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentu kita mengenal lagu sekolah minggu. Yesus pokok dan kita carangnya. Tinggallah di dalam dia. Pastilah kau akan berbuah. Satu peringatan kepada setiap orang percaya untuk tinggal di dalam Tuhan Yesus. Dari teks kita hari ini ada 3 kebenaran yang bisa kita renungkan bersama. Yang pertama, menjadikan Kristus pusat hidup. Ibarat ranting yang melekat pada pokok anggur, kita orang percaya tinggal di dalam persekutuan yang hidup dengan Kristus dan menjadikannya sebagai pusat hidup. Sebab di sanalah kita pasti menghasilkan buah-buah yang berkenan di hadapannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menjadikan Kristus pusat hidup. Sebab disitulah kita menghayati hidup kita tidak bisa terpisah dari Tuhan kita. Penyebutan diri, akulah pokok anggur, akulah satu ungkapan yang menegaskan kealahannya. Sebab kata-kata ini juga Yahweh berkata tentang dirinya kepada Musa di dalam Keluaran 3:14. Siapa engkau Tuhan? Akulah aku. Akulah aku. Aku ini Tuhan. Itulah namaku. Allah satu-satunya yang sungguh ada, berkarya dalam sejarah seluruh umat manusia. Sampai di akhir Alkitab, kitab Wahyu, disebut
Allah itu yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Sehingga ketika Yesus menyampaikan, akulah pokok anggur, akulah aku, merupakan penegasan bahwa dia adalah Allah. Dan di dalam Injil Yohanes ada penyebutan dari Yesus setidaknya 7 kali. Akulah aku, the great I am, sang aku. Akulah roti hidup, Yohanes 6. Akulah terang dunia, Yohanes 8. Akulah pintu, Yohanes 10. Akulah gembala yang baik, Yohanes 10. Akulah kebangkitan dan hidup, Yohanes 11. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, Yohanes 14. Dan akulah pokok anggur, Yohanes 15. Pernyataan akulah aku, sang aku, pokok anggur, sebagai pernyataan kealahan dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita sekalian memang bertumbuh di dalam gereja. Tetapi banyak bisa jadi di antara kita tidak pernah bertumbuh di dalam Kristus. Ada yang mengenal hymns, lagu-lagu kidung, tetapi tidak mengenal him. Dia yang adalah penebus hidup manusia. Kristus, Tuhan, Allah yang kita muliakan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, pokok anggur yang benar. Israel di zaman perjanjian lama dikenali sebagai pokok anggur pilihan. Namun kemudian menjadi pohon anggur liar, berbau busuk. Kitab Yeremia. Sehingga setiap kali kiasan pohon anggur, kebun anggur dipakai di perjanjian lama, di kitab Yesaya, kitab Yeskiel, sikap hati bangsa Israel, kegagalan mereka, dan ancaman hukuman Allah ditekankan. Namun dengan menyebut diri, akulah pokok anggur yang benar, kini di dalam Tuhan Yesus digenapi sempurna. Kehidupan, ketaatan, kekudusan, dan hubungan yang dekat, akrab Yesus dengan Allah. Oleh sebab itulah, dengan penuh keyakinan ini, kita juga menjadikan Yesus Tuhan kita pusat hidup. Bapak Ibu saudara terkasih, Hudson Taylor, pendiri Badan Misi China Inland Mission, yang kemudian menjadi OMF, yang pertama mengutus ratusan misionaris ke China pada pertengahan abad ke-19. Pada tahun 1869, sewaktu Hudson Taylor berumur 37 tahun, dia memasuki satu masa di perjalanan imannya yang penuh dengan pergumulan dan kesulitan. Dia semakin dalam dan limpah pengalamannya di dalam Kristus. Sampai berumur 60-an tahun, pengalaman Hudson Taylor selama berpuluh-puluh tahun ini kemudian ditulis oleh anaknya Frederick Howard Taylor di tahun 1937. Anaknya menulis tentang ayahnya yang saat itu sudah berumur 60-an, menanggung beban yang sangat berat. Namun ada kedamaian dan ketenangan yang begitu mendalam. Di tengah tantangan pelayanan yang berat, yang begitu besar, anaknya memberi kesaksian. Saya tidak bisa menemukan kata yang paling tepat untuk menggambarkan keadaan ayah saya, kecuali di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Dan Tuhan di dalam ayah saya. Hudson Taylor, dengan segala pergumulannya, pelayanannya, tantangan hidupan, kesulitannya, menghayati, bertahan, damai, aman, sejahtera, oleh karena di dalam Tuhan. Tantangan tidak bisa
kita hindari. Pergumulan hidup tidak bisa kita lepaskan dari keseharian kita. Namun kita meyakini Tuhan, pusat hidup kita, yang senantiasa akan menjadi andalan hidup kita. Sebab itulah dengan keyakinan demikian, kita di bagian berikut yang kedua, bertumbuh berkat hubungan dengan Tuhan. Bertumbuh berkat hubungan dengan Tuhan. Setiap orang percaya harus bergantung penuh kepada Tuhan Yesus. Seperti ranting-ranting tinggal dalam pokok anggur yang benar. Dan kita hanya mungkin berhasil kalau tetap melekat sebagai ranting kepada pokok anggur itu dan menerima kehidupan darinya. Inilah yang ditekankan oleh Tuhan kita. Ketika disampaikan kepada para murid, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Kita harus tetap tinggal menetap di dalam Kristus. Kalau kita tidak menetap di dalam Kristus, di ayat 5 disebut, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita orang percaya tidak memiliki daya kekuatan apapun untuk bertumbuh. Apalagi menghasilkan buah. Malah mungkin akan mati dan tidak memiliki fungsi apapun. Sinclair Ferguson dalam bukunya Maturity, kedewasaan, Growing Up and Going On in the Christian Life, menyatakan bahwa apa sih yang paling pokok dari pengajaran perjanjian baru yang diajarkan kepada kita sebagai orang Kristen? Penulis menunjukkan bahwa orang Kristen bertumbuh secara rohani. Dan itu yang mesti menjadi concern, menjadi perhatian kita. Menurut Sinclair Ferguson, pertumbuhan rohani bergantung pada dua hal. Pertama, kerelaan untuk hidup menurut firman Allah. Kedua, kerelaan untuk mengambil segala konsekuensi ketika rela hidup menurut firman Allah. Terus sebabnya Tuhan Yesus ketika menyatakan bahwa akulah pokok anggur, kamu rantingnya. Dan kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Firmanku tinggal di dalam kamu. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus juga menyampaikan kebenaran yang sama dengan kiasan kepala dan tubuh. Di dalam suratnya kepada jemaat Efesus pasal 4, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Kepala dan tubuh tidak bisa terpisah. Tuhan Yesus adalah kepala dan kita adalah anggota tubuh. Dan tiap-tiap kita menerima pertumbuhannya. Itu sebabnya kita bertumbuh ketika kita berhubungan dengan Tuhan Yesus. Ketika kita berelasi dekat dan akrab, melekat, tinggal di dalam Tuhan Yesus. Memang seorang penulis menyampaikan, Eugene Peterson, gereja itu adalah konteks, tekstur di mana kita tumbuh di dalam Kristus menuju kedewasaan. Tetapi juga diakui, gereja itu sulit. Cepat atau lambat, ketika kita sungguh-sungguh memikirkan bertumbuh di dalam Kristus,
kita akan berhadapan dengan gereja. Semua yang kita hayati, kerinduan kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan kita, dalam konteks gereja memang diakui tidak gampang. Namun demikian kita tetap meyakini, di dalam pertumbuhan itulah kita menghayati pembentukan hidup kita, dalam perjalanan iman kita, dalam Tuhan Yesus, dalam hidup sehari-hari. Persekutuan yang kita nikmati oleh sebab kita mengasihi dan menaati Tuhan Yesus. Ada yang menyatakan pernyataan berikut. Alkitab saja tanpa doa kita akan kering. Doa saja tanpa Alkitab kita akan meledak-ledak. Tetapi Alkitab dan doa kita akan bertumbuh. Bertumbuh bahkan to the next level. Sebab itu kita rindukan bahwa kita bertumbuh di dalam relasi kita secara pribadi dengan Tuhan. Itulah pertumbuhan. Oleh karena berkat hubungan kita dengan Tuhan. Pokok anggur, kita ranting. Dia kepala, kita anggota tubuh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Yang namanya ranting, itu memang lemah. Apalagi kalau sudah lepas dari pokoknya. William Barclay menyampaikan pada waktu-waktu tertentu di dalam umat Israel ada kebiasaan untuk membawa persembahan berupa dahan-dahan atau kayu-kayuan. Dan dari sekian banyak bentuk dahan kayu-kayuan yang tidak bisa dan tidak berguna adalah ranting-ranting anggur yang sudah kering kecuali hanya dipakai untuk api unggun. Sehingga selama tidak terhubung dengan pokok, maka ranting-ranting itu tidak akan berguna. Selama tidak sungguh di dalam firman, sebagaimana Tuhan Yesus sampaikan, aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu. Maka kita juga bisa menghayati perjalanan kita mungkin rasanya sia-sia. Hidup kita tidak ada arti. Apalagi berharap pertumbuhan yang rasanya tidak akan terjadi. Tinggal menetap di dalam Tuhan. Itulah yang menjadi berkat dari pertumbuhan kita. Yang ketiga, Bapa pelihara pertumbuhan. Menjadikan Kristus pusat hidup. Kita bertumbuh berkat hubungan dengan Kristus. Yang ketiga, lebih lagi, Bapa memelihara pertumbuhan kita. Pokok yang benar pun perlu mendapatkan pemeliharaan. Bahkan dikatakan bahwa yang maha kuasa, Sang Bapa sendiri ialah pengusahanya, pemeliharanya. Dalam ayat 2 disebutkan, ia memotong tiap ranting yang tidak berbuah dan membersihkan ranting yang berbuah agar makin subur. Ranting-ranting itu tidak hanya bertaut pada pokok yang benar, tapi juga mendapat perhatian khusus dari Bapa. Ini mestinya menimbulkan rasa aman, rasa tenang dan bahkan semangat untuk kita bertumbuh. Sebab kita terus-menerus didampingi oleh Sang Pengelola sendiri. Sebab bukankah hal memberi hidup itu adalah karya Allah. Ketika Rasul Paulus mengisahkan
perumpamaan perannya dalam menyebarkan benih Injil di antara jemaat, dia pernah berkata di dalam suratnya 1 Korintus pasal 3, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Oleh sebab itu, bukan saja kita bergantung kepada pokok untuk bertumbuh, kita juga meyakini bahwa yang memberi pertumbuhan kita adalah Allah Bapa. Yang memelihara kita adalah Allah Bapa. Dan dari sanalah kita diharapkan menghasilkan buah-buah kehidupan. Di dalam perjanjian baru, istilah buah itu adalah mengkiaskan segala macam hasil pelayanan dan kehidupan rohani yang dihasilkan dalam hidup seorang murid oleh Allah Bapa, Sang Pemelihara. Buah pertobatan, buah pengenalan, buah pengudusan, buah roh, buah kebaikan, buah kebenaran. Buah-buah ini menandai satu hasil pelayanan dan kehidupan rohani yang hanya oleh karena dipelihara oleh Bapa di surga. 3 kebenaran ini memberikan kepada kita, kalau kita siap membayar harga sebuah pertumbuhan, menjadikan Tuhan kita pusat hidup. Kita bertumbuh berkat hubungan dengan Tuhan. Dan Bapa berkenan memelihara pertumbuhan kita. Bapak Ibu sekalian, saya membaca satu kisah seorang anak muda yang baru lulus dari kuliah dan siap untuk bekerja. Dia melamar di suatu perusahaan printing, percetakan yang sangat besar. Dan berbagai tahapan diikuti, interview dilakukan sampai kemudian finalnya adalah interview dengan direktur. Ketika tiba hari interview dengan direktur, direktur melihat resume yang sungguh sangat mengesankan. Bagaimana seorang anak muda ini ya, memiliki satu semangat dan juga cita-cita yang besar. Lalu kemudian dia bertanya, direktur, kepada anak muda itu, kamu kuliah dengan beasiswa? Oh tidak. Oh, jadi siapa yang membiayai? Bapak saya. Bapak kerja apa? Pandai besi. Oh, oke. Boleh hari ini nanti waktu pulang sampai rumah ketemu Bapak dan kemudian minta supaya kamu boleh membasuh telapak tangan bapakmu. Dan besok kembali lagi ya. Wow, rasanya dia mendapat peluang bahwa akan diterima di perusahaan ini. Maka ketika pulang, dia kemudian menemui bapaknya dan minta supaya bapaknya boleh menunjukkan tangannya dan dia ingin membasuh tangannya. Ketika anak itu membasuh tangan bapaknya, dari telapak tangannya dilihat dan dirasakan ada bekas memar, bekas luka,
tangannya kasar. Dan dia terus membasuh. Dan kemudian juga dia baru menyadari bahwa tangan yang kasar, tangan yang telah penuh dengan luka, bahkan juga ketika kena air dipegang nyeri, itu adalah tangan yang selama ini telah membuat dia bisa lulus kuliah, membiayai dia selesai, beres, dan siap kerja. Bapak Ibu yang terkasih, hari itu juga dia minta kepada bapaknya, saya akan membersihkan bengkel Bapak dan merapikannya. Esok hari dia kembali ke kantor bertemu dengan direktur. Dan direktur bertanya, bagaimana? Sudah dilakukan? Sudah. Dengan berlinang air mata, anak muda itu menyampaikan, saya baru tahu harga yang harus dibayar bapak saya untuk pendidikan saya, untuk supaya saya bisa mempersiapkan masa depan saya. Dan saya baru mengerti bahwa itu adalah harga yang dibayar oleh bapak saya dengan tangannya yang penuh dengan luka, memar, kasar di dalam pekerjaannya. Lalu direktur berkata, kamu mengerti dan untuk itu saya terima bekerja di sini. Karena kamu bisa menghargai jerih lelah orang lain. Kamu bisa menghargai bagaimana orang-orang itu melakukan pekerjaannya dan kamu bisa mengerti betapa perjuangannya itu berat. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, memasuki tahun baru yang kita lalui, juga gambaran sebagaimana kita memasuki bulan baru, hari baru. Banyak yang bergembira, banyak yang bersemangat, sebab itu kesempatan baru, itu peluang baru. Sehingga perlu dengan semangat baru dan tekad baru. Tapi ada sebagian orang yang ketika datang tahun baru, bulan baru, hari baru, dengan penuh ketidakpastian, atau menyebut, ya masalah baru, ya akan ada lagi kepahitan yang baru. Ketika menghadapi apa yang kita sebut hari yang sama setiap hari, tetapi bisa dengan sikap dan nada yang berbeda. Demikian pula kita, di kelompok mana kita menyambut hari ke hari di dalam hidup kita. Dengan satu tekad semangat baru, atau justru dengan satu perasaan berat, bergumul. Namun di situ, ketika kita tidak sanggup lagi meneruskan apa yang kita sudah mulai, hari ini firman Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, penghiburan, bahwa Dia adalah pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Mari kita jadikan Dia pusat hidup kita. Apalagi hidup kita ini sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Dan untuk itu pula kita juga menyerahkan diri setiap hari. Memulai hari baru dengan memohon berkat Tuhan. Bible and prayer, Alkitab dan doa akan menolong kita untuk bertumbuh setiap hari. Lebih lagi betapa bersyukurnya kita bahwa Bapa di surga
berkenan menolong, mendampingi, memelihara pertumbuhan kita. Kiranya kita sekalian beroleh berkat pertumbuhan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Namanya yang kita muliakan. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur ya Tuhan, oleh karena kami boleh kembali berserah kepada Engkau. Memohon Tuhan, penyerahan hidup kami kembali. Memohon Tuhan bahwa kami ingin tinggal di dalam-Mu. Dan sejak hari ini, kami terus diingatkan kiranya kami ini adalah milik-Mu. Engkau yang berkuasa memberikan kekuatan baru, memampukan kami melangkah, sehingga kami terus tetap bertumbuh dan bahkan berbuah. Kami berdoa dan mohon di dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat kami dalam segala hal. Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita terima. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan hidup kita berlalu dengan sia-sia tanpa arti dan tujuan. Mari kita serahkan seluruh sisa hidup kita untuk dipakai Tuhan menggenapi rencananya di dalam hidup kita. Maukah saudara? Mari kita angkat pujian ini sebagai doa penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita serahkan hidup kita sekalian kepada-Mu. Tuhan, inilah hidup. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan
penuh kemuliaan. Mari kita berikan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code yang tertera pada layar Anda. Persembahan tersedia dalam 2 kantong, yaitu kantong merah untuk operasional gereja dan kantong biru untuk bantuan diakonia. Kebaktian doa dapat saudara ikuti melalui online streaming ataupun melalui Kebaktian Doa Radio Suara Indah 92,1 FM setiap hari Rabu. Follow Instagram @hokimtong dan simak informasi terbaru seputar GII Hokimtong. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa yang kami syukuri, di dalam perjalanan kami, Engkau senantiasa mengaruniai yang baik kepada kami. Berkat pekerjaan dan usaha karier kami, walau di masa pandemi, kami tetap bisa mensyukuri untuk memberikan persembahan kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan menyambut persembahan kami, dan Tuhan memberkati gereja kami, para pemimpin gereja kami dalam mengelola keuangan ini untuk boleh memuliakan Tuhan di dalam segala kebaikan dan perkembangan dan kerinduan kami sekalian. Kembali ke tempat di mana kami bekerja, berusaha, berkarier, senantiasa dengan mengandalkan Tuhan, sumber berkat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami dalam segala hal, kami berdoa. Bapa, pada kesempatan ini juga kami bersama ingin mengarahkan diri kami kepada berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Allah Tritunggal yang Maha Kuasa menyertai saudara dan saya dari sekarang sampai selamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk. Kebaktian sampai di sini. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu.